trik kita saat menghadapi kondisi-kondisi yang dihadapkan Allah. Sebab saat di dunia ini jelas kita menghadapi dua takdir dari Allah. Pertama, memang kalau di dalam gedung niku nggih suwantene nggih mendal-mendal ngoten. Wah, kersane. Pasangnya tadi. Bon. Kita di dunia ini mesti siapapun Allah hadapkan dua takdir. Pertama adalah takdir qobdi, kedua pasti. Apa ketentuan ketetapan takdir qobdi itu? Takdir yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Contoh, kita punya bisnis, tujuan kita bisnis adalah lancar, lah gitu nggih, pingin lancar. Wonten tiyang sing bisnis tujuane ben gak lancar? Wonten mboten? Mboten enten. Maksud tujuan kita berdagang, bisnis apapun, pinginnya payu, pinginnya lancar. Tetapi suatu saat Allah akan menghadapkan kondisi kita di mana menghadapi qobdi, mboten lancar. Bahkan lebih parah daripada mboten lancar. Napa? Sampak modali hilang, bahkan sampak mempunyai tanggungan hutang. Mohon maaf, itu ketetapan Allah yang sudah disiapkan Allah terhadap diri kita. Terus bagaimana kita mensikapi ketika saat qobdi itu datang? Badan sakit, kita sudah sembuh, ganti suami, ganti anak. Ada kadang-kadang seperti itu. Satu. Lalu kemudian Allah pasti akan mendatangkan satu takdir qada dan qadarnya Allah di posisi pasti. Pasti iku kebalikan dari qobdi.
takdir yang sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Awak waras, rezeki lancar, nggak ada masalah. Dan ini pada umumnya banyak manusia di dunia ini mengharapkan hanya perkara ini. Sehingga apabila didatangkan Allah takdir qadhi mesti ati susah, nggih mboten? Susah. Sakit gak waras, utang gak kesaur, jualan gak pernah habis, pelanggan lama kelamaan sedikit demi sedikit hilang. Mesti susah. Siapapun kita sebagai manusia, manakala hatinya tidak ada wasilah pada Allah, sambungan pada Allah, mesti ati iki susah. Punya mantu radoyan gawe, isine mangan turu, susah. Duweni bojo, duweni garwa, ora tahu gelem nyambut gawe, jagakno wong wedok ae. Ibu mboten susah ngeten iki? Susah. Apabila dihadapkan satu takdir qadhi sementara hati ini tidak ada wasilah pada Allah, mesti susah, mesti. Tetapi manakala manusia itu dihadapkan Allah takdir pasti enak, cocok, sembarang lancar, mesti hati seneng. Tapi ketahuilah, di dalam kesenangan itu kita tidak paham, ditunggu satu kesusahan. Akhirnya jenengan kali kula ati iki wedi kelangan basti, nggih mboten? Wedi kelangan lancar, wedi kelangan enak. Lah, khawatir, takut, gelisah dengan kelangan, kehilangan pasti iku bentuk yen sejatine hati kita itu gelisah, itu disebut susah. Tapi mboten ketara. Sampai ngertos tiang macul ngeluku pegel iku ketara. Tapi coba sampai ningali para kiai ngaji rono ngaji rene mboten kelihatan pegele. Ujuk-ujuk langsung remek ngono ya. Nggih. Mboten ketara nek capek. Mending ketarane capeke jenengan kali kula macul sedina bar ngono pun leyeh-leyeh. Coba kiai esuk ngaji, awan ngaji, bengi ngaji, kapan marine? Pegele mboten ketinggal, tapi asline remek. Tapi bagaimanapun juga itu tugas, nggak bisa ditolak. Bapak Ibu hadirin, jikalau hati ini tidak ada wasilah sambungan pada Allah, nyun sewu, ketika dihadapkan pasti takdir yang penak, kita mesti khawatir, takut kelangan penak.
Nggih mboten? Sampeyan tingali tiyang sugih-sugih niku. Sugih meri, sugih bebek, sugih tumo. Ya. Wedi kelangan. Khawatir sugihe ilang. Iku wis mesti Pak Bu. Khawatir. Lah, rasa khawatir dan gelisah mikirne perkara iki iku nduduhno yen ati sampean kali kula iki gak duweni wasilah ing ngersane Gusti Allah. Napa wasilah iku? Sambungan antara hati dengan Allah. Miturut surat Al-Maidah ayat 35, wajib sampean kali kula niki ati duweni wasilah dateng Allah, wajib. Manakala jenengan gak kepingin gelisah, gak kepingin susah, gak pengin wedi, ati sampean kudu duweni wasilah. Sambungan antara hati dengan Allah. Apa wasilah kita pada Allah? Apa sambungan tali kita pada Allah? Miturut surat Al-Maidah ayat 35 adalah itulah yang disebut sebagai zikir. Napa mang Bu? Zikir. Bahkan Allah katakan dalam ayat lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingatlah, sesungguhnya hanya dengan cara berzikir itulah hatimu akan damai, hatimu akan tentrem. Pertanyaan ini, zikir sing kados pundi? Zikir yang mana yang menjadikan hati sampean kali kula niku tentrem saat menghadapi takdir qobdi kalih takdir basti, luwih-luwih takdir qobdi? Zikir yang mana? Cek ketok wong buri. Nggih, kewedek nih. Zikir niku bahasa Arab, Bu, ya. Bahasa Quran sing artine eling. Napa artine? Eling. Eling iku hubungane kali sadar. Jenengan nek tilem iku lah gak sadar. Berarti gak eling nek awak dhewe ku sarungan apa celonoan. Lah ngoten nggih. Tiang tilem, orang tidur iku lali kalau dia itu pakai baju apa? Lali. Karena mboten sadar. Nggih mboten. Saiki nek ana wong salat maem apapun aktivitasnya, nek atine gak eling, isane perkara iku terjadi semata-mata datangnya pada Allah. Nek gak eling, atine nek gak eling, berarti tondo wong iku mboten sadar. Akeh wong melek tapi gak sadar. Banyak orang yang tidak tidur tapi tidak
sadar. Kata orang Jawa, batang urip. Batang urip. Melek tapi gak sadar. Kita sholat, tapi kita lupa hati ini bahwasanya olehnya Anda bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Di situ disebabkan karena hidup urip ning awak sampean. Akhirnya sampean kali kula lali yen sak temene sing kagungan af'al, sesungguhnya yang mempunyai peran itu adalah Allah. Hidup itu sendiri berarti orang itu tidak sadar. Mripate njaba melek, tapi mripat ati merem. Mripat njaba melek, mripat ati merem. Kuwatah tiyang ngoten niku. Meh rata. Sehingga empun heran, jangan heran kalau saat sholat ati sampai niku eling sapi. Ngertos sapi? Ngertos sapi? Ati eling sapi, ati eling wedhus, ati eling penggawean, ati ingat suami, istri, anak dan lain sebagainya. Berarti tondone wong sholat iku atine merem. Berarti gak eling, berarti yo gak sadar. Pertanyaan kula, sampai kapan hal itu terjadi? Kalau kita seperti ini terus, Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Muhammad, banyak di antara manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Ya Allah, kula percaya dateng sampean. Sinti buktine nek awakmu percaya. Salat ya Allah, salat. Allahu Akbar. Ati sampean kali kula kok ya kelingan selain Allah, berarti awak dhewe lahir ambek batin iku ora padha. Gini ki masuk dalam surat Al-Baqarah. Lesane awak dewi ngomong beriman, ati sesungguhnya tidak beriman. Sehingga Allah kasih wasilah. Ya, tak wene wasilah. Jadikanlah wasilah ini untuk sambung terhadapku, sehingga jenengan ketika sholat betul-betul sholat sampai khusyuk. Betul-betul Anda ketika kerja ingat, sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu. La haula wala quwata illa billah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita iku manusia, makhluk, sifatnya itu la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melihat, untuk mendengar, untuk bernafas, untuk berucap, untuk berjalan, tidak punya wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun yang namanya manusia. Tetapi manakala di dalam diri kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, bisa
menghirup udara, bisa berjalan semata-mata illa billah. Artinya apa Pak Bu? Ati sampean iku kudu sering dzikir, kudu sering eling, mripat ati sampean kudu sering melek supaya nyadari yen kabeh perkara iku sing duwe Gusti. Iki carane jenengan kali kula bersikap ketika saat menyongsong menghadapi takdir dua itu, susah dan senang, rapena yo pena. Iku carane. Sehingga ketika sampean kali kula niki mendapatkan takdir susah, ati sampean gak melok susah, karena ati sampean iki melek, ati sampean iku nyawang, ati sampean iku meyakini, ati sampean iku merasakan bahwasanya datangnya itu dari Allah Subhanahu. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kongkon bali nang Gusti Allah. Jenengan atine ben gak larut-larut dalam kesusahan. Tatkala jenengan iki menghadapi takdir pasti, takdir sing penak, awak waras, keluarga yo seger waras, nyambut gaene lancar, rezekine yo lancar, semua lancar. Sing duweni hajat iku mau diijabahi Gusti Allah. Sing nyalokno dadi RT yo dadi RT, sing RW yo RW, sing kades yo kades, sing nyalokno dadi DPR yo dadi DPR. Wong penak-penak sing nyalokno jadi presiden yo jadi, ben gak sombong, ben gak sombong, ben gak awak dhewe adiguna, ati kudu eling, kudu sadar yen iku kabeh sing duwe Gusti. Bukti nek iku wae Gusti Allah, awak dhewe yo mesti ninggalne kuwi. Sing dadi kades ya mesti suatu saat akan dilepaskan kadesi, nggih mboten? Sing dadi DPR, sing dadi presiden sama. Kadang-kadang belum masa jabatannya selesai ditinggal. Dikarenakan apa? Mohon maaf, kadang-kadang kita itu nggak jangkep karena umure pun telas. Sebab menungso kabeh kullu nafsin dha'iqatul lah iki. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sudah umur berapa kita tidak tahu. Tinggal berapa umur kita sisa ini nggak ada yang tahu. Ada yang sudah umur 40, 50, 60, bahkan sudah ada 70. Sisa umur kita itu tinggal berapa? Orang segini banyaknya tidak ada yang tahu. Kata Allah, jikalau kau belum sadar, lekas kembalilah hatimu sadar diri. Jikalau mata hati kita masih merem, meleo, jikalau hati kita masih lupa pada Allah, lekaslah ingat min qabli ayyatiyakumul azab, ay qoblal maut, sebelum datangnya hari kematian. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, ibu, umure awak dhewe sisane iku pira gak ana sing ruh.
Sing nom yang muda apa mesti akan mengalami tua? Belum tentu. Belum tentu. Jangan gara-gara kita masih umur 25, 20. Akhirnya perbuatan apa pada diri kita ngikuti nafsu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap, tidak tahu. Biar gak getun buri, gak sing nom, gak situwek, mohon maaf, mumpung sisa umur kita masih ada, gunakanlah kita untuk lekas kembali kepada wa anibu lan podo balio siro ila rabbikum maring pangeran siro kabeh mingkobli ayati wa aslimulahu, dan berserah dirilah kau pada Allah mingkobli ayatiyakumul adab, sadurunge tekani pati. Sebab yang namanya kematian Bapak Ibu, idza jaa ajaluhum, tekoni iku gak kenek disemayani. Baik masih muda maupun sudah tua, kalau besok waktunya datang gak isok dindurno, gak isok dijokno. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Boten saged, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Iku maksude supaya jenengan kali kula supaya waspada setiap saat dan waktu. Nafsu itu selalu minta bagian dari sebuah apapun amaliyah. Amaliyah itu minangka Pak, minangka daging sing dibutuhno ruhaniyah, daharan sing dibutuhno ruhaniyah. Berhubung ning kuno nafsu dipangan, yang namanya dimakan, yang namanya amaliyah ini, maka ruhaniyah sampen kali kula iki boten kumanan, gak makan. Akhirnya ruhaniyah sampen iki guru, terus sing lemu-lemu adalah nafsu. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh di dalam satu makalah, dawuh ngeten, husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Baguse amaliyah iki di mata Allah diterima sebagai amalan makbulah manakala keadaan hati jenengan iki yo bagus. Hati kita dalam keadaan bagus di mata Allah itu dikarenakan mingkol bin zahidin, dikarenakan bersumber dari hati. Semua itu hati sadar bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari diri kita itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini ki maksudnya dzikir. Maksudnya dzikir wonten mriku. Mula amaliyah apapun itu tidak akan menjadi nilai di mata Allah manakala tidak disertai ati dzikir nang Gusti. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah juga seperti patung. Patung iku boten saged obah Pak, boten saged obah dhewe kalau tidak diobahkan.
amaliyah apapun yang muncul di dalam diri kita, baik sholat, zakat, puasa, haji, apapun, iku laksana seperti patung. Biar patung iki bisa bergerak, biar amaliyah iki diterima di sisi Allah, wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah iku kedah diwenehi roh. Amaliyah iku kedah diwenehi roh. Lah ruhnya amaliyah adalah ikhlas. Ikhlas itu akan muncul manakala sampai sertai zikir. Bukan zikir sing kula maksud disebut Allah, 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 bukan. Baik di lisan maupun di hati, bukan itu yang dimaksud zikir, Pak. Bukan. Yang dimaksud zikir adalah hati ingat sesungguhnya yang berperan di dalam sholat, zakat, poso, haji semata-mata iku Allah subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nyuwun sewu, kita makhluk iku sing nyiptakake Gusti, dan apa yang muncul pada diri kita, baik melihat, mendengar, berucap, bergerak, wa ma ta'malun, semua itu sing gerake Gusti. Berarti sing duweni gerak itu sesungguhnya bukan kita sebagai makhluk, tapi Allah subhanahu. Manakala hati itu sadar semua itu karena Allah, itulah hakikate zikir. Niki hakikate zikir. Amaliyah manakala tidak disertai ikhlas, lah munculnya ikhlas itu dari zikir, tidak ada guna dan manfaatnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas iku apa sih? Kosong blong. Ati sampean iku gak duweni karep apa-apa. Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Sampean ngerti tukang parkir niku Abu? Tukang parkir, mobil mewah yang diparkir, sepeda mewah yang diparkir. Ketika saat diambil yang punya mobil, tukang parkir nggandoli mboten? Mboten. Plong diwenehke. Bahkan jalannya dikawal. Mau mundur dikawal biar selamat. Sama, kalau kita sudah tidak merasa memiliki yang melihat, yang mendengar, yang mengucap apapun, kita sebagai makhluk di dalam hati sudah tidak merasa kita yang melakukan, bahkan di dalam diri Anda menetapkan semuanya itu Allah, itulah ikhlas. Kalau ikhlas itu sebagai rohnya amal, maka amal sedidik dibarengi ikhlas iku luwih apik katimbang amal segunung tapi ora enek ikhlase. Tadi saya katakan ikhlas itu apa sih? Gak rumangsa melok duwe, iku ikhlas. Persis seperti tukang parkir tadi loh. Kita tidak boleh mengakui ketika saat kita bisa melihat sesuatu, kita merasa diri kita yang melakukan, yang melihat. Jangan. Kita ketika saat mendengar suara apapun, kita tidak boleh merasa memiliki kalau kita yang bisa mendengar. Kita mempunyai irodah, kekarepan,
apapun bentuk kehendak, biar ini diterima oleh Allah, lepaskanlah. Ojo ngaku-ngaku kalau kita yang mempunyai kehendak nyalon legislatif, eksekutif. Lepaskan kehendak di dalam dirimu. Caranya dengan bagaimana? Dikira sing tak maksud dzikir ilingo yen kabeh iku wae Gusti kehendak. Dan apapun wujudnya kehendak, tetap ati sampean kudu bangsulke, mengembalikan bahwasanya semua itu milik. Dengan cara inilah Bapak Ibu, Anda akan enjoy ati sampean ketika saat menghadapi kondisi qobdi maupun kondisi basti. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dan para pengikut-pengikut Kanjeng Nabi, Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau-beliau itu ketika saat menghadapi kondisi apapun, baik berdiri, baik dia ketika saat duduk, baik ketika saat dia berbaring, hatinya selalu eling nang Gusti. Bahkan mungkin bapak emak mbah dulu kita pernah ngomong, cara Jawa nih bejo sing eling. Sak bejo-bejone wong ya iku wong sing eling. Iku maksude. Bapak Ibu hadirin, kalau toh roh iku ikhlas, iku sebagai ruhnya amal, maka lakukanlah amaliyah apapun yang ada dengan kaitannya dengan fisik atau jasmani, tapi dasarono dengan berzikir. Jadi saya mboten bisa berpesan kata-kata pada malam hari ini, hanya satu: sertailah segala amaliyah apapun dengan hati berzikir. Wis sampean kayak judul, sertailah amaliyah apapun dengan hati senantiasa berzikir. Sebab dengan cara itulah panjenengan akan bisa mensikapi perkara takdir saking Allah, baik takdir qobdi maupun basti. Ketika qobdi datang, hati sampean gak gampang gelisah, gak gampang susah, gak gampang takut. Tatkala menghadapi takdir pasti, takdir yang penak, gak gampang hati ini takabur ing ngersani Gusti Allah. Nyun sewu, kita lihat di luar sana, saat panjenengan iki perjalanan laut, di tengah laut kapal sampan ini dihantam oleh ombak badai mau tenggelam. Ati sampean melayu nanti mesti nang Gusti, jaluk tolong nang Gusti. Pada saat itu yang bisa membaca Yasin, yang bersolawat. Gak ngoten sih biasa. Tapi coba kalau sudah Allah hilangkan rasa gelisah itu dalam hatimu dengan bentuk kapal ini sudah aman, kapal ini sudah di darmaga, jenengan sudah turun dari laut di daratan, piye ati sampean? Masihkah Anda ingat pada Allah? Kebanyakan boten menungso iku
nek susah eling kebanyakan, nek seneng lah lali. Biasa ngeten niku. Iku sebab jenengan kali kula sak temene durung megang zikir sejatine zikir dereng. Iku tetondo kalau atine sampean kali kula belum membawa wasilah, belum memegang mendapatkan wasilah, belum. Masalah sih ono bedane antara jenengan iki di tengah laut kali di daratan, masih ada bedanya. Kalau panjenengan iki di dalam hati betul-betul sudah membawa wasilah yang kalau maksud zikir tadi, maka nggak ada bedanya ketika jenengan kali kulo di tengah rumah tangga dihadapkan Allah ujian sing susah dan ujian sing senang, itu tidak ada bedanya karena sampean sudah yakin yang menguasai dalam ujian susah dan senang hanyalah Allah Subhanahu. Kewajiban kita hanya beriman pada Allah lah. Semua apa yang terjadi itu hanya Allah yang berperan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya berpesan kalau di dalam masjid salone iku dalan jero dipencar-pencar, jadi suaranya ben jelas. Saya berpesan aja miturut sistem elektro iku dipitu, Pak. Kalau di dalam gedung salon iku dekek jero dipencar-pencar, jadi suara di dalam itu biar genah, ngoten nggih. Kecuali ketika saat di outdoor, di luar, itu nggak ada masalah. Saged dipaham nggih? Kula mesake dateng ibu bapak, kula ngotot-ngotot jenengan gak sepiro paham, ya toh? Gak sepiro paham. Eman iki sebuah usulan mawon menurut kula, manakala di dalam gedung salon iku jaman dalan jero dipencar-pencar. Kalau ini jawab nggak ada masalah, dadekno sisi nggak ada masalah. Nggih. Bapak Ibu, kesimpulan. Mumpung panjenengan kali kula masih ada kesempatan, nggih. Kesempatan umur. Tulung peganglah wasilah yang kukatakan tadi sebelum kematian itu datang, supaya jenengan iki tidak mengeluh, tidak susah, tidak khawatir, tidak takut manakala Allah menghadapkan ujian terhadap kita, baik berbentuk kopdi gak enak atau basti sing enak. Sampeyan kali kula biar punya akhlakul karimah yang bernuansa ilahiyah pada Allah. Ibarati cara wong salat iku biar ati betul-betul khudur bertemu Allah. Itulah yang dimaksud wakumu lillahi qanitin. Laksanakan, jagalah sholat itu dengan keadaan hati khusyuk ing ngersane Gusti. Tondone nek khusyuk bertemu Allah di situ. Kalau ruhaniyah ini betul-betul dikatakan bertemu Allah, ati sampean iki wis gak ngaku-ngaku jenengan bisanya ngadeg itu bukan karena kita, rukuk bukan karena kita, sujud duduk bukan karena kita,
tetapi karena Allah subhanahu dan Allah iku gak adoh teko jenengan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, katakan terhadap umatmu, hambaku, bila mana hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan kalau aku itu dekat. Dekat Pak, dekat rasenggolan, saking dekate ora senggolan. Bahkan Allah dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Apa kok ruhaniyah kita itu tidak bisa melihat? Jawabannya cuma satu, karena kita belum punya wasilah. Wasilah yang kados ngeten lho Pak, antara mic kali apa namanya mixer, ikilah wasilah, kabel sambungan. Nek kabel iki diputus, wasilah diputus, ya iki jenenge ati sing mati, ati sing merem, ati sing gak sadar, ati sing lalai. Ya seperti ini. Makanya tadi saya katakan, sampai kapan kita seperti ini? Lah, inti maksud saya bertausiah hanya menyerukan tentang masalah dinu tauhid wasilah ini, supaya jenengan iki berubah karakter hati sampai datang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kita gampang lali, biar gampang iling. Wong mati nek gak eling Gusti Allah, qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah, sengsara ruhaniyahnya. Saya ulangi, wong mati nek gak eling nang Gusti Allah, mongko mesti ruhaniyah sampean iki dalam keadaan sengsara. Wa min waraihim barzakhun. Setiap diri kita ditunggu, di belakang kita ada alam barzah. Siapa yang masuk di dalam alam barzah dan tidak dapat pertolongan Allah, maka gelaplah alam itu. Wis ngeten mawon, jenengan mengke nek ajenge mlebu omah, listrik sampean meteran sampean jeglekno, sampean pateni terus mlebu, susah enggak hati sampean? Ketabrak tembok mboten sampean kok? Engko dicoba. Ketika jenengan masuk rumah jenengan, sebelum masuk meterane sing ana njaba patenono, lampu di dalam mati semua, yang terjadi mesti gelap. Masuklah sampean ke rumah, carilah kamar mandi, carilah kamar jenengan, carilah dapur, carilah minuman. Coba susah enggak kira-kira sampean kok? Gambarane ruhaniyah sampean kali kula tatkala sok sedo, sok meninggal seperti itu, manakala sebelum meninggal belum punya wasilah. Wajib hukumi jenengan iki punya wasilah. Nanti dilihat nih di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat
Sakjerone Quran sing 30 juz 114 surat kula goleki tentang wasilah hanya ada di sini. Surat Maidah ayat 35. Entah, barangkali itu keterbatasan saya tidak bisa menemukan. Nggih tolong nanti barangkali jenengan ada yang tahu, ada ayat yang membicarakan tentang wasilah selain daripada ayat ini, tolong saya dikasih tahu. Cuman selama saya cari bertahun-tahun ini, wasilah itu ternyata ada di surat Al-Maidah ayat 35. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya mumpung jenengan kali kula ning dunya iki belum ketekan pati, sing pati tekane iku gak isok dinyono-nyono, tulung jenengan apapun alasannya peganglah wasilah ini, zikir ini ketika saat beraktivitas apapun, ketika saat dengan beramaliyah apapun, pegang zikir ini yang sebagai wasilah hatimu langsung terhadap Allah. Anda punya keinginan, apapun keinginan jenengan, biar sambung datang Allah, sebab Allah yang mempunyai keinginan itu, yang memiliki segala hal apapun yang Anda minta, yang Anda ingini itu adalah Allah. Sambungkan terhadap Allah lewat wasilah ini, semata-mata bukan karena biar kita gampang mendapatkan harapan kita, enggak. Cuman harapan kita itu adalah bonus, sementara yang terpenting hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun iku aja apa yang bisa aku sampaikan terkait malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, nopo sing kula sampaiake mau kurang paham, tolong letak ketidakpahamannya ada di mana, saged malam hari ini langsung dipertanyakan. Monggo kula aturi.